Sekelompok bocah dikurung di ruangan sempit. Mereka hanya boleh keluar setelah diikat di kursi roda dan dikawal oleh pasukan bersenjata. Salah satu anak itu bernama Melanie. Dia dan puluhan anak lainnya diikat di kursi roda sambil menunggu guru kesayangan mereka, Justina, yang akan mengajar hari ini. Setiap hari anak-anak ini diperlakukan buruk seperti itu. Mereka harus dikawal ketika keluar dan masuk dari ruangan. Senjata harus selalu diarahkan kepada mereka, seakan-akan mereka ini adalah makhluk berbahaya. 3 kali dalam sehari mereka diberi makan yang tidak layak seperti belatung dan serangga. Setiap hari Melanie mendapat kunjungan dari Dr. Caldwell. Dia meminta Melanie untuk memilih angka dari 1 sampai 20 dan Melanie memilih angka 13. Give me a number from 1 to 20. 13. Thank you. Keesokan harinya, Melanie menyadari bahwa Kenny, temannya yang tinggal di kamar 13, belum keluar dan tidak menghadiri kelas di hari itu. Dia curiga bahwa ini ada hubungannya dengan pertanyaan Dr. Caldwell kemarin. Pada pelajaran hari ini, Justina sengaja membebaskan tangan mereka yang terikat dan meminta anak-anak itu untuk menulis sebuah karangan cerita. Setelah mereka selesai menulis, Melanie menawarkan diri untuk membacakan cerita karangannya yang sangat menyentuh ginjal sehingga membuat Justina menjadi emosional dan menangis. Secara tak sadar, Justina mengelus rambut Melanie. Tiba-tiba Kapten pasukan Eddie masuk ke ruangan sambil marah-marah dan mengingatkan jika anak-anak ini sangat berbahaya. Dia memberikan contoh dengan menggosok kulit lengannya untuk menyebarkan bau badannya dan mendekati salah satu anak itu. Dengan seketika anak-anak itu menjadi ganas dan ingin menggigit Eddie. Karena apa yang terjadi di hari itu, Melanie dihukum dan sengaja dibiarkan terikat di kursi rodanya semalaman. Justina tidak tega melihat Melanie dihukum seperti ini. Dia memutuskan untuk membebaskannya dari ikatan kursi roda. Dalam prosesnya, Melanie tak sengaja menghirup aroma tubuh Justina dan dia sedikit kehilangan kendali. Menyadari hal itu, Justina segera keluar dari kamar Melanie dan langsung mengoleskan krim khusus untuk menyamarkan aroma tubuhnya. Keesokan harinya, Melanie mendapat kunjungan dari dokter dan dia diminta untuk memberikan nomor baru. Kali ini gadis itu memilih nomor 4, nomor kamarnya sendiri. Tak lama kemudian Eddie datang menjemputnya, tetapi dia tidak dibawa ke kelas, melainkan keluar ke permukaan. Untuk pertama kalinya, Melanie keluar dari fasilitas bawah tanah dan melihat ratusan zombie yang mencoba masuk ke dalam pangkalan militer ini. Eddie kemudian membawanya ke laboratorium dan gadis itu diberi obat bius. Justina tiba-tiba muncul dan mengatakan jika dia tidak rela jika Melanie dijadikan bahan percobaan. Tapi dengan sangat cepat, Dr. Caldwell melumpuhkan Justina dengan semprotan khusus dan memerintahkan asistennya untuk segera memanggil security. Tak lama kemudian alarm berbunyi menunjukkan bahwa sekelompok zombie berhasil masuk ke dalam area. Serangan zombie ini berlangsung begitu cepat. Sang asisten dokter terkena gigitan, sementara dokter memilih melarikan diri dan meninggalkan Melanie sendirian. Tapi karena dia adalah anak spesial, zombie-zombie itu tidak mau menggigitnya. Setelah berhasil membebaskan diri, dia melihat ada 2 penjaga yang berusaha membawa Justina pergi secara paksa. Dia menyelamatkan guru favoritnya, tapi kemudian pingsan setelah kehabisan tenaga. Beruntung ada sebuah mobil lapis baja yang muncul dan mereka berdua menumpang masuk ke dalam. Kapten Eddie yang kebetulan mengendarai mobil itu menyadari bahwa Melanie juga ada di dalam kendaraan itu. Dia bersiap untuk menembak, namun Justina menggunakan tubuhnya untuk melindungi gadis itu. Dr. Caldwell mengingatkan Eddie jika dia membutuhkan Melanie hidup-hidup untuk menyelesaikan eksperimennya. Karena mereka tidak punya suplai makanan di dalam mobil, Eddie tidak punya pilihan dan memutuskan untuk berkunjung ke markas militer yang lain. Sepanjang perjalanan, Melanie sengaja ditaruh di kursi luar agar tidak menyerang anggota tim lain. Tak lama kemudian mereka berhenti di tepi sungai untuk mencari air bersih, tapi dikejutkan oleh sekelompok zombie yang menyerang mereka. Jesus Christ, I set suppressors! Sorry, I didn't... Let's go. Go!
salah satu anak buah Eddie terkena gigitan di lengan dan tidak butuh waktu lama dia berubah menjadi zombie dan berusaha masuk ke dalam mobil. Eddie segera menembaknya di kepala sebelum dia menggigit orang lain. Eddie menyadari kalau ada peluru yang mengenai tangki bensin. Mobil mereka jadi tidak berguna dan memutuskan untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berjalan sangat jauh, mereka sampai di sebuah kota kecil dan memutuskan mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi kota itu dipenuhi oleh ratusan zombie yang berkeliaran. Mereka menggunakan salep khusus penghambat aroma agar zombie-zombie itu tidak mencium bau badan mereka. Tiba-tiba terlihat ada seorang zombie yang mendorong kereta bayi, namun kereta bayi itu nyangkut di kaki Dr. Caldwell. Dia melihat ada sesuatu yang bergerak di dalamnya dan memutuskan untuk melihatnya. Yang ternyata adalah sekelompok tikus berukuran jumbo yang sedang memakan daging busuk. Sang dokter kaget yang menyebabkan zombie di sekitarnya bereaksi dan berusaha menyerangnya. Eddie dan Kieran tak punya pilihan selain menembaki zombie-zombie itu untuk melindungi Dr. Caldwell. Setelah berhasil kabur cukup jauh, Eddie menemukan sebuah lokasi strategis. Mereka memutuskan untuk berlindung dan beristirahat di sana. Melanie menanyakan identitas dirinya. Sang dokter kemudian menjelaskan jika dia ditemukan di dalam sebuah rumah sakit bersalin. Ibu Melanie terkena infeksi jamur dan mati di meja operasi. Sementara gadis cilik ini keluar dari perut ibunya dengan cara merobeknya dari dalam. Itulah mengapa Melanie dianggap anak yang spesial karena bisa tumbuh dengan normal dan tidak berubah menjadi zombie. Keesokan harinya, sekelompok besar zombie sudah mengantri di depan pintu. Eddie dan yang lainnya tidak bisa keluar dari gedung ini karena jumlah zombie yang terlalu banyak. Melanie menawarkan dirinya untuk pergi dan mencari cara agar bisa menarik perhatian zombie-zombie itu. Eddie setuju dengan tawaran Melanie dan dia membebaskannya keluar. Gadis itu berjalan di antara kerumunan zombie tanpa masalah dan tidak tersentuh sedikit pun. Setelah berjalan cukup jauh, dia melihat seekor kucing dan tiba-tiba dia merasa lapar lalu memakan kucing itu. Di sebuah rumah, Melanie menemukan seekor anjing yang kemudian digunakannya untuk memancing perhatian sekelompok zombie itu dan berhasil. Setelah berjalan cukup jauh, mereka memasuki sebuah kota yang sangat sepi dan sama sekali tidak ada zombie di sana. Ternyata zombie-zombie di kota itu sudah mati dan menumpuk menjadi satu. Badan mereka ditumbuhi akar pohon-pohonan yang menjulang tinggi ke langit. Jamur sudah memakan seluruh otak zombie-zombie itu dan mereka berkembang biak menjadi pohon raksasa. Ada puluhan ribu buah pada pohon raksasa itu yang siap menyebarkan partikel jamur yang bisa menginfeksi otak manusia. Tak jauh dari pohon itu, Dr. Caldwell menemukan laboratorium miliknya yang sudah lama ditinggalkan. Justina segera mencari makanan dan Eddie berusaha menghubungi fasilitas militer lainnya dengan menggunakan radio pada laboratorium itu. Sementara itu, Kieran menawarkan dirinya untuk pergi mencari suplai makanan. Tak lama kemudian Melanie berkata jika dirinya sangat lapar dan sudah tak tahan lagi. Eddie membebaskan Melanie dan membiarkannya pergi berburu. Dia berhasil menemukan beberapa ekor burung merpati dan memakannya. Tapi tak lama kemudian dia mendengar ada sebuah keributan berasal dari sekelompok anak-anak liar yang berkumpul di sebuah perpustakaan. Mereka bertingkah seperti monyet dan berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan bahasa isyarat. Tiba-tiba mereka mencium sesuatu yang tak lain adalah aroma Kieran yang berada di dekat mereka. Melanie segera kembali dan memperingatkan Eddie tentang nasib Kieran. Eddie mencoba menghubunginya melewati radio, tapi Kieran sudah melepas seluruh barang bawaannya agar bisa masuk ke dalam celah pintu supermarket yang sempit. Di dalam dia bertemu dengan gadis cilik yang menawarinya seekor tikus untuk dimakan. Kieran tidak sadar jika dirinya sedang dijebak oleh sekelompok anak-anak liar itu. Dengan mengandalkan indera penciumannya, Melanie mengantarkan Eddie menuju lokasi Kieran. Tapi mereka sudah terlambat dan Kieran sudah menjadi tulang setelah dikeroyok oleh sekelompok anak tadi. Melanie menyadari jika ini adalah jebakan dan memang benar di luar supermarket sekelompok anak-anak itu sudah mengepung mereka bertiga. Sang pemimpin anak-anak itu mengajak Melanie berduel, tapi dia bisa dikalahkan dengan mudah.
Mereka bertiga berhasil kembali ke laboratorium dan dikejutkan dengan perilaku aneh Dr. Caldwell yang tiba-tiba sudah memakai masker. Ruangan itu sudah dipenuhi dengan gas tidur yang menyebabkan Eddie, Justina, dan Melanie pingsan dengan seketika. Dia menyeret Melanie masuk ke ruangan operasi dan bersiap untuk melanjutkan eksperimennya. Melanie sudah sadarkan diri. Gas tidur yang disebar Caldwell tidak mempan terhadap gadis ini. Dia memohon kepada Melanie agar mau dijadikan tumbal eksperimennya, tapi dia menolaknya. Melanie mengambil korek api dan meminta Caldwell agar tidak meninggalkan laboratorium ini. Melanie pergi keluar dari laboratorium dan berlari menuju pohon raksasa, kemudian membakarnya. Dr. Caldwell tidak mendengar perkataan Melanie dan juga ikut keluar. Tapi sayangnya dia dikeroyok oleh sekelompok bocah liar yang kemudian memakannya hidup-hidup. Pohon yang terbakar itu melepaskan partikel debu jamur ke seluruh penjuru langit. Eddie yang diam-diam keluar tak sengaja menghirup partikel debu itu. Tubuhnya semakin lemas dan secara perlahan dia berubah menjadi zombie. Eddie memberikan pistolnya kepada Melanie dan memintanya untuk menembak jika dirinya sudah berubah total. Pohon itu terbakar habis dan sudah tidak ada lagi buah jamur yang tersisa. Saat ini hanya Justina yang menjadi satu-satunya orang dewasa yang selamat. Dirinya tinggal di dalam laboratorium tertutup agar tidak menghirup sisa-sisa debu jamur zombie yang dibakar oleh Melanie. Melanie mengumpulkan semua teman-temannya dari fasilitas militer dan memanggil anak-anak liar itu menjadi satu. Justina mengajari mereka berbicara dan seluruh mata pelajaran sekolah, berharap anak-anak inilah yang menjadi generasi penerus manusia di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.